Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-19. Raja Dompu benar-benar terkejut. Pada mulanya ia mengira dengan dibawa ke Majapahit, kecil kemungkinan baginya untuk bisa kembali ke Sumbawa. Ia juga tak lagi bermimpi akan tetap menjadi penguasa di wilayahnya. Raja Dompu juga merasa sedih melihat anak-anak gadisnya yang akan kehilangan kebebasannya. Namun siapa sangka Raja Majapahit mempersilahkan ia kembali dan tetap menggelar kekuasaan. Anak-anak gadisnya pun boleh pulang tanpa harus kehilangan kehormatannya. Hiruk-pikuk terjadi ketika perhatian kemudian diarahkan kepada Nala yang oleh Sang Prabu diminta mendekat. Selempar samir merah sewarna dengan warna darah yang tepat pada bagian tengahnya bertuliskan Sang Arya Wira Mandalika Laksamana Mpu Nala diselempangkan melintas bunda dan dikancingkan di bagian pinggang. Hayam Wuruk tersenyum melihat semua orang begitu senang, bahkan sebagian melonjak-lonjak girang. Tepuk tangan pun mengemburu ketika Prabu Hayam Wuruk memberi ucapan selamat dengan mengulurkan jabatan tangannya. Tulisan yang terbaca jelas di selempang kain itu menjadi bertanda, kini Nala telah naik pangkat menjadi Laksamana. Raja Dompu merasa dadanya kembali merongga. Beban berat yang semula disangga agak terkurangi. Raja Dompu akhirnya melihat menyatu dan menjadi bagian dari Majapahit bukan hal yang buruk. Dengan kekuatan yang begitu besar, terutama di laut, Majapahit memberi jaminan keamanan yang menyebabkan beberapa negara tetangga di wilayah Dompu tak akan lagi berani menyerang dan menganggap Dompu sebagai musuh. Meski arti dari semua itu, Dompu telah terjual dan menjadi jajahan dari negara di Jawa, Majapahit. Dari sebuah panggungan menghadap ke barat yang untuk naik harus menggunakan tangga dan terletak di depan rumah Buddha beratap 3. Alun-alun istana terlihat amat jelas. Bahkan dari tempat itu, pintu dan jendela rumah Menteri Amawa Pitnutua juga terlihat jelas. Gajah Mada yang berdiri di panggungan itu sering merasa kurang nyaman melihat keberadaan rumah di depan alun-alun itu. Gajah Mada berpendapat alun-alun mestinya terbebas dari rumah-rumah. Akan tetapi rumah itu dibangun ketika ia masih seorang patih di Kahuripan atas perintah mendiang Prabu Srijaya Negara. Rumah yang meskinya tidak berada di pandang dari Bali Maguntur itu, antara lain adalah rumah para menteri pegawai yang menempati luar dinding dan rumah Batara Narapati. Namun, kedua rumah megah itu terlanjur berdiri di sana. Usulan yang pernah ia ajukan untuk memindahkan rumah-rumah itu mendapat tentangan amat keras dari Dyah Wiyat dan Sri Gitarja. Padahal banyak orang berpendapat bahwa keberadaan rumah di depan Bali Manguntur, baik di dalam pagar maupun di luar pagar, tidak nyaman dipandang mata. Seharusnya pandangan mata yang diarahkan dari tatak rambat Bali Manguntur tidak tertahan bangunan apapun. Ditemani Brahmana Smaranata, Gajah Mada menyapu alun-alun dengan pandangan matanya. Gajah Mada mengajak Brahmana Smaranata naik ke panggungan itu dengan sebuah maksud. Gajah Mada yang dibayangi rasa penasaran atas sosok Anjar Winetya Smerti yang pernah muncul dan menemuinya yakin Brahmana Smaranata adalah tempat yang tepat untuk bertanya soal itu. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan Bapak Brahmana.
Berkata Patih Gajah Mada mengawali pembicaraan. Mungkin Bapak Smarananta bisa memberi jawaban atas teka-teki dan berbagai pertanyaan yang mengganggu benakku akhir-akhir ini. Brahmana Smarananta tidak merasa harus segera menjawab. Ia mempersiapkan diri untuk menyimak apa yang akan disampaikan Sang Mahamantri Mukhya Gajah Mada. Bapak pernah mendengar nama Anjar Winitya Smerti? Tanya Gajah Mada. Raut wajah Brahmana Smarananta sedikit berubah. Keningnya yang keriput agak mengerut. Pertanyaan itu agak mengagetkannya. Namun Brahmana Smarananta memang menyimpan sebagian jawaban, meski belum jawaban menyeluruh. Ia hidup di zaman Prabu Batara Narasingha. Balas Brahmana Smarananta. Tajam sekali Gajah Mada dalam memandang. Menurut Bapak, bagaimana cara supaya aku bisa bertemu dengan orang itu? Tanya Gajah Mada. Brahmana Smarananta merasa belum jelas. Maksudku dengan Anjar Winitya Smerti. Gajah Mada menjelaskan. Brahmana Smarananta memamerkan raut mukanya yang sedikit aneh. Anak Mas Mangkubumi menganggap cerita tentang Anjar Winitya Smerti itu benar-benar ada? Anak Mas Mangkubumi, Bu Mada percaya? Tanya Brahmana Smarananta. Gajah Mada mengangguk. Puluhan ekor merpati terlihat terbang bersama, berarak dampiak-dampiak yang segera ditepuk tangani para prajurit. Disemangati macam itu, burung-burung itu mengayuh udara dengan menggenjot kekuatannya. Terjadilah saling balap di antara mereka, berebut saling mendahului dan masing-masing berusaha tampil sebagai yang terdepan. Tak banyak orang yang percaya pada cerita tentang Anjar Winitya Smerti, kata Brahmana Smarananta. Gajah Mada memandang wajah Brahmana Smarananta dengan tatapan mata yang tak berubah. Bagaimana dengan Bapak Brahmana sendiri? Tanya Gajah Mada. Apa Bapak Brahmana tidak percaya dengan keberadaannya? Brahmana Smarananta yang semula memamerkan wajah datar, akhirnya tersenyum. Namun, senyum yang mengembang dari mulut keriput itu tetap menyimpan tanda tanya, teka-teki yang membutuhkan jawaban. Aku hanya mendengar ceritanya. Katanya Anjar Winitya Smerti merupakan induk dari beberapa gelintir orang yang menguasai ilmu kanuragan dan kadigdayan. Orang-orang luar biasa itu kemudian menjadi pagar yang melindungi dan mengelilingi mendiang Raden Wijaya. Wirata Wirogati yang menggunakan kemampuannya untuk malang melintang menjadi maling budiman, Pamandana, Sorahandoko, Ronggolawe, Pawagal, dan Medang Dangdi adalah orang-orang yang berurusan dengan Anjar Winitya Smerti. Entah imbal balik macam apa yang harus mereka bayar untuk bisa menguasai ilmu yang aneh-aneh itu, ujar Brahmana Smarananta. Gajah Mada menyimak dengan seksama. Brahmana Smarananta akan melanjutkan tuturannya, tetapi riuh rendah yang berasal dari tepuk tangan prajurit yang menjaga pintu gerbang Purawakra dan pintu gerbang utara menyita perhatian. Tepuk tangan itu mengemuruh ketika barisan burung merpati yang melayang dari arah timur mendadak menuki dengan tajam dan melesat amat cepat, lalu mendarat di Mandapa yang berada di halaman rumah para abdi Raja Paguhan. Apalagi pada saat bersamaan Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Dyahwiyat melintas tak jauh. Melihat tontonan yang menarik itu, Ibu Suri Sri Gitarja ikut bertepuk tangan dan menghadiahkan remang jagung. Sejak masih remaja, Ibu Suri Sri Gitarja telah mengundangkan peraturan bahwa siapapun tidak boleh mengganggu burung-burung yang dibiarkan hidup bebas itu. Burung-burung dara itu akhirnya menjadi burung-burung yang jinak dan tidak menganggap manusia sebagai sumber bahaya baginya. Burung-burung itu bahkan bisa seenaknya hinggap di pundak siapapun yang lewat, dan ketika membuang kotoran, ia lakukan itu dengan tidak peduli meski di pundak Ibu Suri. Sebenarnya apa yang menyebabkan anak Mas Mangkubumi tertarik kepada sosok Anjar Winitya Smerti itu? Anak Mas Mangkubumi? Bertanya Brahmana Smarananta. Gajah Mada masih mengarahkan pandangan matanya
kepada Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Dyahwiyat yang membagikan remah jagung pada burung-burung merpati kesayangannya. Aku hanya merasa penasaran Bapak Brahmana, jawab Gajah Mada. Aku sangat tertarik dengan semua kemampuan itu. Terus terang, aku berminat dan ingin bisa menguasainya. Ada banyak pekerjaan yang bisa aku kerjakan dengan mudah jika aku menguasai ilmu kadigdayan itu. Perlahan Brahmana Smaranata mengganggu. Sayang, aku tidak mempunyai petunjuk anak Mas Mangkubumi, jawab Brahmana Smaranata. Pengetahuanku atas sosok yang menarik perhatianmu itu sangat sedikit. Aku tidak bisa memberi arahan apapun. Gajah Mada merasa kecewa manakala menyadari bahwa Brahmana Smaranata ternyata bukan tempat bertanya yang baik. Pengetahuan yang dimiliki Brahmana Smaranata atas sosok yang menyita perhatiannya sama sedikitnya dengan apa yang diketahui Dang Arjaya Narendra. Agaknya keinginanku itu hanya akan menggantung sebagai keinginan, kata Gajah Mada dalam hati. Matahari yang memanjat naik menyebabkan udara terasa hangat. Tak ingin menjadi penyebab Brahmana tua itu tersiksa, Gajah Mada mengajaknya turun mendekati Ibu Suri Sri Gitarja yang sedang bercengkrama dengan burung-burung dara kesayangannya. Melihat Brahmana Smaranata datang mendekat, Ibu Suri Sri Gitarja Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa segera memberikan penghormatan. Dengan wajah bersih, Brahmana Smaranata menerima penghormatan itu. Gajah Mada bertanya-tanya dalam hati ketika memasuki istana kediaman Ibu Suri Sri Gitarja Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Pesan untuk menghadap kedua mantan Prabu Putri diterimanya melalui Gajah Sagara. Gajah Sagara mengira Prabu Hayamuruk berada di tempat itu pula. Namun hanya kedua mantan Prabu Putri yang menerimanya tanpa didampingi Sri Kertawardhana dan Hyang Prameswara. Dua orang prajurit yang memegang tombak senjata tombak telanjang tampak siaga berjaga-jaga di depan pintu. Di halaman tampak Sekar Kedaton, Duhit Tentu Dewi, dan Dyahnataja sedang saling menceritakan lelucon. Tampak hal itu dari wajah mereka yang sangat sumringah. Tidak berapa lama kemudian, saudara sepupu mereka, Madu Dewi dan Sri Sudewi, yang masing-masing diikuti seorang emban, datang bergabung. Sri Sudewi dan Madu Dewi meminta kepada dua emban itu untuk menjauh ketika mereka telah bersama dengan kakak-kakak sepupunya. Tak jauh dari mereka berempat terdapat sebuah sangkar burung yang dihuni burung rangkong berparuh panjang. Binatang langka itu merupakan oleh-oleh dari negara bawahan. Untuk makanan burung itu, abdi istana pengurus satwa harus menyediakan ikan yang dibeli dari pasar. Di sebelah yang lain, sebuah sangkar yang lebih kecil dihuni beberapa ekor ayam cebol. Ayam-ayam itu menjadi kelangenan para Sekar Kedaton karena jinak dan lucu. Gajah Mada yang semula mengarahkan pandangan matanya ke halaman segera memusatkan perhatiannya kepada kedua mantan Prabu Putri yang memanggilnya. Mahapati Gajah Mada sibuk menduga persoalan macam apa yang akan disampaikan kepadanya. Akan tetapi dengan memeras kepala sekeras apapun, Gajah Mada tidak mendapat gambaran. Hamba mengaturkan sembah Tuan Putri, ucap Gajah Mada sambil duduk bersila di tempat yang disediakan untuknya. Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Dyahwiyat duduk di dua buah kursi yang diatur berdampingan. Gajah Mada, ucap Ibu Suri Sri Gitarja meminta perhatian. Sigap, Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya dan membawa mendekap ke ujung hidung. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Gajah Mada tidak menunduk. Tanpa merasa sungkan, Gajah Mada balas menatap pandangan mata kedua perempuan di depannya. Kami memanggil Kakang bukan untuk membahas sebuah persoalan yang terlalu penting. Kami hanya ingin mengetahui bagaimana sikap Kakang terhadap Sunda Galuh. Tambah Sri Gitarja. Gajah Mada segera mencuatkan alis.
Kami dengar kau menyertakan Kanuruhan Gajah Enggon mendampingi Patih Madu menuju Kawali. Pertanyaan itu datang dari Dyahwiyat. Gajah Mada termangu. Ia mencoba menduga ke mana arah persoalan yang akan disampaikan kedua mantan Prabu Putri itu. Hamba Tuan Putri, jawabnya. Hamba memang telah mengirimkan Kanuruhan Gajah Enggon ke Sunda Galuh. Kakak beradik mantan raja perempuan itu saling pandang. Kenapa? Tanya Sri Gitarja. Gajah Mada siap menjawab dengan penuh keyakinan. Yang pertama, ucapnya, kebetulan Majapahit sedang mengirim utusan ke Sunda Galuh untuk menjajaki kemungkinan perjodohan antara Sang Prabu junjungan hamba dengan anak Raja Sunda Galuh. Keikutsertaan Kanuruhan Gajah Enggon setidaknya akan memberi jaminan perjalanan Patih Madu ke Sunda Galuh itu aman. Di samping itu, Gajah Enggon memang membuat tugas yang hamba serahkan kepadanya. Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa saling pandang. Untuk tanya Dyahwiyat, Gajah Mada menatap Dyahwiyat dan Sri Gitarja bergantian. Hamba tidak bisa tawar-menawar dengan Sunda Galuh. Telah berapa kali hamba mengirim utusan ke Sunda Galuh, meminta kepada Raja Sunda Galuh untuk mengambil sikap. Namun selama ini Raja Sunda Galuh hanya mengulur-ulur waktu, menunda dan menunda. Keikutsertaan Gajah Enggon adalah untuk memastikan bagaimana jawaban Raja Sunda Galuh. Jawab Gajah Mada tanpa ragu. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa menghirup tarikan nafas berat. Hal yang sama dilakukan kakak perempuannya. Apakah Kakang Mahapati tidak menimbang bahwa saat ini sedang dikirim utusan ke Sunda Galuh untuk kemungkinan menjodohkan Sang Prabu dengan Putri Raja Sunda Galuh? Tanya Dyahwiyat. Gajah Mada mengalihkan pandangan matanya kepada Sri Gitarja. Benar Kakang Gajah Mada, ucap Sri Gitarja. Aku minta janganlah Kakang Patih membuat sebuah kebijaksanaan yang berbenturan dengan rencanaku berbesanan dengan Raja Sunda Galuh. Mahamantri Mukya Rakyat Mahapati Mpu Mada merapatkan kedua telapak tangannya dan membawanya ke dada. Hamba Tuan Putri, jawabnya. Menurut pemahaman hamba, saat ini baru dikirim orang untuk melukis Putri Raja Sunda Galuh. Masih belum ada keputusan apa memang benar Sekar Kedaton Sunda Galuh yang dikehendaki Sang Prabu Raden Tetep sebagai permaisurinya. Soal Sunda Galuh sejak awal hamba telah sampaikan bahwa tak ada tawar-menawar untuk penyatuan seluruh negeri di wilayah Nusantara ini. Seluruh wilayah di Nusantara telah bergabung dengan Majapahit. Dumpo di Sumbawa juga telah menyatakan bergabung dengan Majapahit. Lautan di Nusantara telah dijaga rapat oleh kapal-kapal perang Majapahit. Di setiap daratan telah berkibar bendera gula kelapa serta memasang lambang negara Cina Gringsing Lobeng Lueh Laka. Namun, justru di tanah Jawa, di belakang pekarangan sendiri, ada sepetak kecil negara yang belum menyatakan bergabung dengan Majapahit. Majapahit menanggung semua biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga lautan. Sementara Sunda Galuh yang ikut menikmati kenyamanan itu tidak memberikan sumbangsi apapun. Sri Gitarja menghibun tarikan nafas amat berat. Kurasa salah jika Kakang Patih berpendapat Sunda Galuh tidak memberikan sumbangan apapun. Ketika perang dengan Bali, Sunda Galuh ikut menyerahkan ribuan prajuritnya. Sunda Galuh juga memberikan sumbangan tenaga dan bantuan ketika terjadi gempa, ujar Sri Gitarja. Namun, Gajah Mada memiliki jawaban yang tangkas. Masih belum cukup Tuan Putri, bukan sumbangsi macam itu yang dikehendaki Majapahit. Yang Majapahit inginkan adalah Sunda Galuh segera bergabung dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Majapahit, maju bersama-sama sewarna. Itu sebabnya Kanuruhan Gajah Enggon hamba kirim untuk mendapat kepastian jawaban yang diulur-ulur itu. Jawaban itu menyebabkan Sri Gitarja merasa tidak nyaman. Hal sebangun dirasakan pula Dyahwiyat. Sikap Mahapati Gajah Mada terhadap Sunda Galuh yang demikian benar-benar mencemaskan. Ada banyak alasan yang harus dipahami mengapa siyogyanya Majapahit tidak menyamakan Sunda Galuh dengan negara-negara yang lain. Jawa dan Sunda Galuh sedemikian dekat, kedekatan itu begitu dalam sampai ke hati.
Sulit membedakan orang Sunda dan Jawa kecuali hanya bahasanya dan sedikit perbedaan budayanya. Lalu lintas hubungan barat dan timur itu sudah sedemikian lancar dan menyentuh banyak segi. Orang Sunda Galuh banyak sekali yang memilih mencari penghidupan di Jawa, sebagaimana banyak sekali orang Jawa yang mencari nafkah di Sunda Galuh. Banyak pula orang Sunda Galuh yang memilih bersuami dan beristrikan orang Jawa, sebagaimana banyak orang Jawa yang berkeluarga dengan orang Sunda Galuh. Perdagangan berjalan amat lancar. Banyak sekali barang kebutuhan Majapahit yang dipasok dari Sunda Galuh, sebagaimana banyak pula kebutuhan Sunda Galuh yang dikirim dari Jawa, misalnya kebutuhan atas gula aren. Di bidang pertanian saat ini, banyak sekali orang Sunda yang datang ke Majapahit untuk belajar bercocok tanam padi. Sebaliknya, banyak sekali orang Majapahit yang dikirim ke Sunda Galuh untuk belajar beternak ikan air tawar. Sebagian yang lain adalah para undagi yang tertarik mempelajari gaya rumah-rumah Sunda. Sebagai pribadi dan sebagai negara, Sunda Galuh boleh dibilang bukan orang lain. Sunda Galuh itu masih keluarga sendiri. Jadi seyogyanya janganlah Majapahit sampai menyerang Sunda Galuh. Jangankan menyerang, bahkan yang hanya sekedar mengancam pun sudah sangat melukai hati. Mangkubumi, Ibu Suri Sri Gitarja menyebut pangkat Gajah Mada untuk meminta perhatian. Mahapati Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya dan membawa ke tengah dada, kemudian dibawa ke ujung hidung. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Mada. Sri Gitarja merasa isi dadanya penuh dengan udara, berlahan harus disalurkan untuk mendapat kelegaan dalam bernafas. "Aku sangat memahami apa yang kau lakukan selama ini demi kebesaran Majapahit dan demi kejayaan pemerintahan anakku. Kau telah bekerja keras meyakinkan banyak negara untuk mau bersatu menjadi negara bawahan Majapahit. Namun, aku mempunyai alasan memintamu untuk tidak mengusik Sunda Galuh," ucap Sri Gitarja. Gajah Mada mengerutkan dahi. Gajah Mada menunggu Sri Gitarja melanjutkan, tetapi Sri Gitarja terlampau lama dalam diam. "Apa alasan Tuan Putri?" balas Gajah Mada. "Kedekatan Sunda Galuh dan Majapahit sudah sampai sedemikian rupa. Sunda Galuh itu keluarga sendiri. Amat sayang jika persaudaraan ini ternodai oleh keinginanmu menempatkan Sunda Galuh menjadi negara bawahan Majapahit," jawab Sri Gitarja. Gajah Mada akhirnya mangut-mangut meski pendek. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Mada, "menjadi sangat tak sempurna pekerjaan hamba selama ini jika masih ada dua wilayah yang justru berada di tanah Jawa yang masih belum tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Tanya Sunda Galuh yang harus segera menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Majapahit. Sunda Pakuan juga harus menyatakan sikapnya. Hamba tidak akan membedakan Sunda Galuh ataupun Sunda Pakuan dengan negara-negara lain. Negara Bali misalnya, atau beberapa negara di Tanjung Pura yang akhirnya mau mengakui Majapahit sebagai negara yang membawai mereka." Sri Gitarja merasa lehernya tercekik. Sri Gitarja tak lagi bisa memaksa Mahapati Gajah Mada untuk mengubah sikapnya karena kini ia tak lagi berkuasa. Orang yang memiliki hak memberi perintah kepada Gajah Mada hanya Prabu Hayam Wuruk. Namun sang Prabu yang masih muda itu mutlak berada di bawah kendali patihnya. Boleh dikata Prabu Hayam Wuruk hanya diberi hak untuk duduk manis di singgasananya, sementara Gajah Mada yang mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan nyaris tanpa batas kekuasaan. Gajah Mada yang memegang hak atas Sabdo Pandito Ratu, apapun yang dikehendakinya harus terwujud. Kenangan Ibu Suri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardhani dan Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa dipaksa untuk terputar kembali pada apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, saat pemberontakan Keta dan Sadeng baru saja berhasil diredam dalam pasewakan yang digelar di Tatak Rambat Bali Mangutur dan disaksikan segenap pembesar Majapahit termasuk mendiang Mahapati Aryatada atau Empu Krewes. Gajah Mada yang telah diangkat menjadi Mahapati mengumandangkan sumpahnya. Itulah sumpah yang ditertawakan banyak orang, diantaranya Jabung Tarawes, Wara, dan Rakembar.
Bahkan Aryatada juga menertawakannya. Marah karena sumpahnya disepelekan, Gajah Mada memberi jawaban dengan caranya. Warak dan kembar dibunuhnya di alun-alun melalui perang tanding. Kini setelah belasan tahun waktu terlampaui, sumpah Gajah Mada menemukan bentuknya. Panji-panji gula kelapa berkibar di seluruh wilayah Nusantara, dari Onin di timur hingga ke Damasraya di barat, bahkan melintas sampai ke Tumasek. Namun Gajah Mada merasa sumpah itu belum selesai, sumpah itu belum tuntas. Di pekarangan sendiri, di depan mata, sebuah negara masih belum tunduk. Itu sebabnya Gajah Mada sedemikian bernafsu dan tidak sabar ingin segera mengayun bendera sekaligus memukul Bendegai Samudra sebagai tanda pemberangkatan ribuan pasukan yang dikirim ke Sunda Galuh untuk membekuk negara itu. Aku akan menuturkan sesuatu kepadamu, Gajah Mada. Dyahwiyat mengambil alih pembicaraan dari kakaknya agar jelas. Sebuah silsilah harus menjadi bahan pertimbanganmu dalam mengambil sikap dan keputusan. Bayangkan, seolah kakekmu adalah Raja Sunda. Apakah kamu akan tega menggilas kakekmu, meski saat ini kau sedang gagah perkasa? Gajah Mada termangut. Cerita tentang kerabat istana yang leluhurnya berasal dari Sunda memang sudah pernah ia dengar. Namun bagaimana urutan-urutan terah atau silsilah itu belum ia ketahui dengan jelas. Mohon Tuan Putri berkenan menuturkan. Balas Gajah Mada tanpa keraguan. Dyahwiyat merapikan sikap duduknya. Bukan cerita ngawur jika aku mengatakan di tubuhku mengalir darah Rajasa, tetapi sebagian lain juga berasal dari Sunda. Nenekku Dyah Lembutal, anak kakek buyutku Maisar Cempaka, bersuamikan bangsawan dari Sunda. Kakekku yang berasal dari Sunda, yang bernama Jaya Dharma dan bersaudara dengan Jayagiri, merupakan anak Raja Sunda. Prabu Dharma Siksa, buah perkawinannya dengan wanita Sriwijaya yang bernama Supraba Wijaya Tunggadewi. Leluhurku Sang Prabu Dharma Siksa memiliki istri lain, Putri Dharmageng. Dengan Putri Dharmageng ini, Prabu Dharma Siksa menurunkan Raga Suci yang mengawini Dara Puspa. Dari perkawinan Raga Suci dan Dara Puspa itulah lahirlah Citraganda yang mempunyai dua keturunan, Uma Lestari dan Lingga Dewata. Uma Lestari bersuami, Lingga Wiseso mempunyai anak Raga Mulya, Dewi Kiranasari dan Surya Dewata. Raga Mulya menurunkan dua bersaudara, yaitu Prabu Linggabuana dan Bunisora. Prabu Maharaja Salinggabuana yang sekarang bergelar pemerintahan di Sunda Galuh. Kau bisa melihat sedemikian dekat hubungan yang terjadi itu. Lalu bagaimana kau bisa memaksa Sunda Galuh untuk mau menjadi bawahan Majapahit? Dyahwiyat menjelaskan betapa dekat hubungan Majapahit dan Sunda Galuh. Gajah Mada terdiam agak lama tak menjawab. Bagaimana? Tanya Sri Gitarja. Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Sepenuhnya hamba bisa memahami bagaimana warna perasaan Tuan Putri. Akan tetapi, hamba tetap pada keyakinan hamba, seyogyanya Sunda Galuh tidak menempatkan diri di luar. Sunda Galuh harus menyangga beban tanggung jawab yang disangga Majapahit. Sunda Galuh tidak boleh hanya diam menjadi penonton. Gerah Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa menghadapi sikap yang kaku itu. Pokoknya kami minta jangan perlakuan Sunda Galuh seperti negara bawahan yang lain. Jangan paksa Sunda Galuh untuk menjadi negara bawahan Majapahit, ucap Dyahwiyat. Mahapati Gajah Mada mengangkat kedua telapak tangannya yang saling melekat dan membawanya ke ujung hidung. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada tegas. Tidak masalah untuk tidak menempatkan Sunda Galuh sebagai negara bawahan Majapahit. Menurut cara pandang hamba, yang penting Sunda Galuh harus segera menentukan sikap untuk ikut bergabung, tidak boleh berada di luar. Menyerbu untuk menyadarkan Sunda Galuh agar segera menyatakan diri menjadi bagian dari Majapahit yang lebih besar, bukan pilihan hamba. Pilihan itu baru akan hamba laksanakan jika Sunda Galuh membangkang. Penuh isi dada Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa. Penuh yang demikian terasa terlalu sesak.
kedua mantan Prabu Putri itu mengalami kesulitan untuk mendamaikan diri sendiri. Juga menurut hamba, lanjut Gajah Mada, menjadi negara bawahan atau bergabung itu hanya sebuah istilah. Hakikatnya, Sunda Galuh tak boleh mementingkan diri sendiri. Sunda Galuh harus bisa lebih mengedepankan persatuan dan pentingnya kesatuan. Ketika dua hal itu dihayati, maka Sunda Galuh tak perlu merasa direndahkan dan terhina. Dada Ibu Suri Sri Gitarja masih mengombak. Bagaimana jika Prabu mengendaki anak gadis Raja Sunda Galuh itu menjadi permaisurinya? Apakah menurutmu lamaran dan ancaman harus dilakukan sekaligus? Bertanya Ibu Suri Dyahwiyat. Gajah Mada tidak perlu merasa ragu dan tidak nyaman disudutkan mantan rajanya seperti itu. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada, kedua hal itu bisa berjalan seiring. Terjemahannya adalah anak gadis Raja Sunda Galuh itu harus ditempatkan sebagai putri persembahan, sebagai upeti yang menandai Sunda Galuh tunduk dan bergabung dengan Majapahit yang lebih besar.